but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's stunt. Trapped in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, mempersembahkan video penyelesaian sengketa hak merek melalui tahap mediasi. Inilah video dari kelompok 3. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, Bapak Bayu secara tidak sengaja melihat postingan di Instagram. Ada sebuah brand makanan yang sama persis diberi nama bakso sapi Yummy. Bapak Bayu tidak terima dan merasa dirugikan, sehingga ia pun menuntut pelaku tersebut ke jalur hukum. Namun, sebelum masuk ke dalam ranah pengadilan, mereka mengajukan sengketa tersebut melalui tahap mediasi, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
Sebelumnya, perkenalkan, saya Fitri Permatasari selaku mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, saya akan mempersilakan Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Siti dan sebelah ada kakak saya Pratama Bayu dan juga ada kuasa hukum saya Bayu Serina selaku pemohon dalam kasus ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Bulan dan di sebelah saya ada kakak saya Selviana dan juga kuasa hukum saya Ibu Aisyah. Baiklah, jika begitu, dikarenakan Bapak dan Ibu sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja mulai. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak dan Ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna menarik berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Pertama, saya akan mendengarkan terlebih dahulu perkara dari pihak pemohon. Saya menemukan sebuah postingan promosi tempat makan di Instagram yang sangat mirip dengan usaha milik saya, yang mana logo nama dan menunya sangat sama. Akan tetapi logo dan nama belum saya daftarkan di DJKI. Hal ini yang membuat saya cukup khawatir. Apakah brand tersebut masih bisa menjadi milik saya? Karena brand tersebut sudah saya gunakan dari tahun 2015. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Putri. Selanjutnya saya akan mendengarkan dari pihak termohon. Di sini saya akan menjelaskan kronologinya untuk nama brand dan logo itu dibuat oleh tim kami. Dan menurut saya pribadi, nama dan logo brand tersebut sangat berbeda dengan milik Ibu Siti. Selanjutnya kami telah mendaftarkan brand tersebut dari tahun 2017 ke DJKI. Dan setelah saya cek, ketika saya mendaftarkan logo tersebut belum dimiliki oleh orang lain. Jadi kami berhak memiliki logo tersebut. Sebelumnya, mohon maaf Ibu Bulan, saya ingin menyampaikan bahwasanya klien saya memang belum mendaftarkan nama brand tersebut. Tetapi ketika klien saya ingin mendaftarkannya, ternyata nama brand tersebut telah dimiliki oleh Ibu Bulan. Hal ini yang membuat klien saya memutuskan untuk melaporkan masalah ini karena nama brand dan logo tersebut telah digunakan terlebih dahulu oleh klien saya sejak tahun 2015. Dan klien saya merasa sangat dirugikan atas kesamaan nama brand tersebut. Ibu Putri dan Bapak Bayu memang telah menggunakan nama brand tersebut lebih dulu, dan klien saya telah mengakui bahwa pemilihan nama dan logo tersebut sama. Tetapi klien saya lah yang lebih dulu mendaftarkan ke DJKI. Sudah sah secara hukum bahwa logo dan nama brand tersebut milik klien saya. Pihak kalian mau tidak mau harus mengganti nama brand beserta logonya. Dari penjelasan kedua belah pihak dapat saya simpulkan bahwa Ibu Selvi dan Ibu Bulan tidak mengetahui kesamaan logo brand tersebut, dan Ibu Putri juga Pak Bayu belum mendaftarkan ke pemilik hak. Lalu ketika akan mendaftarkan nama dan logo tersebut sudah dimiliki oleh Ibu Bulan dan Ibu Selvi. Di sini saya menangkap memang Ibu Putri dan juga Pak Bayu dirugikan atas kesamaan tersebut. Bisa saja Ibu Putri dan Pak Bayu kehilangan nama brand yang sudah digunakan dari tahun 2015, juga kehilangan pelanggan. Terjadi kesalahpahaman antara pihak Ibu Bulan dan Pak Bayu karena kelalaian dan ketidaktahuan akan pendaftaran nama brand tersebut. Karena dari saya sendiri, nama brand dan logo tersebut adalah usulan dari tim kami. Selanjutnya, setelah usulan tersebut diterima dan disepakati, kami langsung mengajukan ke DJKI. Dan saat kami mendaftarkan brand tersebut, memang brand tersebut belum dimiliki oleh pihak lain. Pihak kami memang belum mendaftarkan, itu kesalahan kami. Tapi tidak seharusnya kalian menggunakannya sebagai brand milik Ibu Bulan dan Ibu Selviana, karena kami yang lebih dulu menggunakannya. Lalu ketika kami akan mendaftarnya, ternyata brand tersebut sudah dipakai oleh pihak Ibu Bulan dan Ibu Selviana. Itu memang kesalahan Anda Pak Bayu. Kenapa tidak segera mendaftarkan hak milik? Kenapa baru sekarang mempermasalahkannya? Seharusnya kalian mendaftarkan hak milik brand sejak awal. Kami tidak ingin disalahkan dalam soal ini. Tenang Ibu, Bapak, saya kira di sini permasalahan sudah cukup jelas. Pihak Ibu Bulan dan Ibu Selviana tidak mengetahui bahwa nama dan logo brand tersebut sudah digunakan oleh pihak lain terlebih dahulu. Dan Ibu Putri juga Pak Bayu belum mendaftarkan nama brandnya. Kalaupun hal ini dibawa ke persidangan, kemungkinan Ibu Bulan dan Ibu Selviana yang akan memenangkan sengketa. Bagaimana Ibu Putri dan Pak Bayu, apakah ingin melanjutkan perkara? Saya ingin pihak Ibu Bulan dan Ibu Selviana mengganti logo, nama, brand dan membayar kerugian 10 juta karena kami yang lebih dulu memakai brand tersebut. Tidak bisa seperti itu
tetapi kami yang mendaftarkannya. Kalianlah yang seharusnya mengganti brand. Mau dibawa ke persidangan pun kami yang akan memenangkannya, karena kami memiliki hak atas brand tersebut. Kalian yang seharusnya mengganti. Kerugian 10 juta, kerugian apa yang Anda maksud? Saran itu juga berasal dari kalian, karena belum mendaftarkannya. Kami menolak mengganti rugi. Anda seharusnya tahu diri karena merebut brand milik kami. Kalian memang mendaftarkan, betul, itu kesalahan kami karena belum mendaftarkan. Kami lebih dulu menggunakan, kalian harus membayar denda ganti rugi. Anda yang seharusnya tahu diri, sedari awal kalian sudah kalah. Brand itu milik kami. Kami bisa membuktikannya. Kami membawa surat kuasa brand bahwa brand tersebut memang milik kami. Kami menolak pembayaran ganti rugi. Kalian tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun dari kami. Benar, klien saya sudah mendaftarkan brand tersebut. Sudah sah secara hukum bahwa brand dan logo tersebut milik kami. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 108 Ayat 3. Dan klien saya tetap tidak akan mengganti brand ataupun membayar ganti rugi. Tidak bisa seperti itu, Bu. Klien Anda harus tetap membayar ganti rugi selama 2 tahun atas penggunaan nama brand yang telah digunakan terlebih dahulu oleh klien saya. Bapak, Ibu, saya mengerti bahwa brand tersebut lebih dulu digunakan oleh Ibu Putri dan Bapak Bayu. Akan tetapi pihak Ibu Bulan dan juga Ibu Selviana lah yang lebih dulu mendaftarkan. Walaupun sulit, saya menyarankan bahwa pihak Ibu Putri dan Bapak Bayu untuk mengganti nama brand dan logo tersebut. Karena mau bagaimanapun, pihak Ibu Bulan dan Ibu Selviana sah secara hukum yang memiliki nama brand tersebut. Apakah disepakati? Saya tetap tidak setuju brand tersebut milik kami. Mau kalian tidak setuju, itu bukan urusan kami. Kami sah secara hukum. Karena tidak mendapat kesepakatan, maka persoalan ini akan dibawa ke persidangan. Bagaimana Bapak, Ibu? Baik, kami setuju. Nah, teman-teman, pendaftaran hak kekayaan intelektual itu sangat penting. Hal ini untuk menghindari adanya pelanggaran dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ibu Putri dan Pak Bayu memang telah menggunakan nama brand tersebut terlebih dahulu, tetapi Ibu Wulan dan Ibu Safi yang telah mendaftarkannya terlebih dahulu ke DJKI, sehingga nama brand tersebut sah secara hukum milik Ibu Wulan dan Ibu Safi. Fungsi HAKI secara umum adalah sebagai berikut. 1. Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptaannya. 2. Sebagai bentuk antisipasi pelanggaran HAKI. 3. Meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. 4. Memiliki hak monopoli. Lalu apa saja sih yang termasuk dalam HAKI? HAKI terbagi menjadi 2, yaitu hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri atau hak paten, desain industri, merek, dan lain-lain. Siapapun berhak melakukan permohonan pendaftaran HAKI sebagai penghargaan atas hasil karya ciptaannya. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 108 Ayat 3 tentang hak kekayaan intelektual. Do it big, yeah. Screaming that's nothing. A few moments later. Untuk persidangan. Ibu Putri dan Ibu Siti memang telah mendaftar. Ibu Putri dan Siti. Okay.